Perkenalkan, nama saya Atika Nurrianti, asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah, kelas dari D3, nomor absen 04. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas saya mengenai nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, serta anti korupsi di Biro Hukum Sekda Provinsi Jawa Tengah. Silakan menonton. Saya di sini akan mewawancarai Pak Mulyono SHMH yang merupakan sebagai Kepala Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten dan Kota serta Dokumentasi dan Informasi Hukum di Biro Hukum Sekda Provinsi Jawa Tengah. Dan terima kasih telah memberikan waktu kepada saya untuk mewawancari beliau. Cekidot. Langsung saja Bapak untuk pertanyaan pertama. Bagaimana menurut Bapak penerapan nilai-nilai dasar akuntabilitas di Biro Hukum bagi ASN tersebut? Penerapan akuntabilitas sementara ini kita sudah mengacu pada ini ya, ada norma-norma yang kita adu dalam pelaksanaan tugas. Ini akuntabilitas adalah satu tanggung jawaban apa yang sudah ditugaskan oleh pimpinan. Jadi kita dalam melaksanakan tugas ini khususnya untuk yang pejabat struktural, ini kita sudah ada mekanismenya. Jadi secara periodik kita melaporkan kepada pimpinan pelaksanaan tugas. Ya. Jadi secara kita melaksanakan tugas-tugas kita sesuai dengan tupoksi yang ditanggung kita. Dan itu nanti kan dituangkan juga di dalam sasaran kerja penilaian sasaran kerja pegawai SKP. Itu bentuk pertanggungjawaban kita untuk pelaksanaan tugas kita. Begitu juga untuk di tingkat staf ini secara berjenjang juga melaporkan tugasnya sesuai dengan tugas masing-masing. Ini kita dari staf melaporkan kepada Kasubag, Kasubag melaporkan kepada pimpinan Kabar, dan nanti secara periodik tiap bulan kita dilaporkan kepada pimpinan. Pertanyaan kedua, bagaimana sikap netralisasi bagi ASN di Biro Hukum sendiri, Pak? Netralitas PNS ya, khususnya netralitas politik maksudnya ya. Ya, untuk di Biro Hukum ya kita di hukum ini kita bertanggung jawab sebagai contoh ya, karena kita berhukum kita harus taat pada aturan. Di dalam aturan yang berlaku bagi ASN, kita ASN diwajibkan untuk bersikap netral dalam memberikan pelayanan kepada siapapun. Dalam kita memberikan pelayanan, kita tidak membedakan golongan, agama, ras. Kita memberikan pelayanan kepada masyarakat secara merata ya, tidak memandang golongan tersebut. Begitu juga kalau yang dalam kaitannya dengan netralitas politik, kita tidak boleh berpihak pada salah satu partai politik. Terutama kita akan terlihat pada saat kita ada pesta demokrasi, pilkada, pemilu, kita harus menegakkan netralitas tersebut. Jadi kita tidak boleh melakukan ikut dalam kampanye, apalagi menjadi tim sukses ya, itu kita dilarang ya. Jadi kita berhukum. Alhamdulillah sampai saat ini kita tidak ada temuan yang PNS yang melakukan pelanggaran netralitas, terutama netralitas politik ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya ASN di Biro Hukum sendiri? Ya,
kalau nasionalisme kita terutama kita menunjukkan sikap nasionalisme ya secara formal ya, kita di dalam kita mengikuti acara-acara kenegaraan, acara nasional ya, peringatan hari besar nasional itu kita selalu mengikuti ya, itu yang besar nasional maupun dari besar keagamaan ya. Kita selalu juga menunjukkan sikap kita toleran pada semua agama, itu di hari besar agama pun kita menunjukkan bahwa kita juga menghormati hari besar agama semua agama, yaitu untuk Muslim maupun yang agama Kristen ya. Kita juga kemarin ada di TNI, kita juga menunjukkan sikap kita bahwa kita juga memberikan toleransi yang baik kepada dalam kita mengikuti hari besar nasional. Kita juga selalu mengikuti dengan kita mengirimkan peserta upacara misalkan lagi dari pahlawan, dari kemerdekaan, kita semua hari-hari besar nasional yang lain kita selalu mengikuti. Itu artinya kita memupuk rasa nasionalisme kita supaya pegawai ini juga tetap menunjukkan kesetiaan kita pada negara ya, pada lambang-lambang negara kita. Selanjutnya Pak, bagaimana seharusnya etika perilaku yang diterapkan oleh ASN saat menjadi pelayan publik, terutama di bidang hukum Pak? Ya, kita sesuai dengan tugas kita ya di dalam pelayanan bidang hukum. Banyak ada beberapa bidang ya, kita mengawal pembentukan peraturan perundang-undangan. Kita tentunya juga di sana menerapkan perlindungan hak asasi manusia dalam kita menyusun peraturan perundang-undangan. Kita memperhatikan kepentingan umum. Di sana kiprah kita di bidang hukum, kita mengawasi pembentukan hukum itu. Kemudian juga di dalam implementasi penerapan pemberian keadilan, kita di bidang hukum kan juga ada pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat, terutama masalah tidak mampu. Kita berusaha memberikan pelayanan yang merata ya kepada masyarakat, sehingga akses masyarakat untuk memperoleh keadilan itu lebih luas. Dengan program yang kita laksanakan ya, bantuan hukum untuk masyarakat, kita berusaha memberikan pelayanan yang merata kepada semua melalui dengan bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum. Kemudian juga dalam kita melayani informasi produk hukum, itu kita juga berusaha sebesar-besarnya, semaksimal mungkin kita menyediakan layanan informasi hukum, produk hukum melalui aplikasi kita ada di jaringan dokumentasi informasi hukum. Jadi kita di hukum selaku pusat JDI ya, jaringan dokumentasi informasi hukum di Jawa Tengah, kita juga terintegrasi dengan database nasional di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi data kita input selalu, kita update, sehingga menjamin bahwa informasi tentang produk hukum bisa diakses oleh masyarakat seluas-luasnya dengan mudah dan cepat dan tentunya lengkap. Untuk tentang komitmen mutu Pak, bagaimana harapan Bapak ke depannya dalam meningkatkan komitmen mutu ASN sebagai pelayan publik agar terwujudnya good governance dalam lingkup bidang hukum itu sendiri Pak? Ya, kita
berusaha memberikan pelayanan itu dengan amanah ya. Artinya kita memberikan layanan itu sesuai dengan memberikan layanan dengan sesuai dengan tanggung jawab kita sebagai ASN, yang kita adalah pelayan masyarakat ya, abdi masyarakat, sehingga apapun yang kita berikan kepada masyarakat itu sebaik-baiknya tanpa kita mengharap imbalan apapun, hingga kita memberikan pelayanan itu tidak berharap dan tidak menerima apapun imbalan, karena kita sudah digaji oleh pemerintah dengan kita ditingkatkan kesejahteraan kita. Nah, itu yang kita syukuri, dan kita memberikan pelayanan kita semaksimal mungkin tanpa mengharapkan imbalan. Itu yang nilai-nilai itu yang harus kita bawa, bahwa kita fokus pada pelayanan terbaik untuk masyarakat ya, yang sesuai dengan tugas tanggung jawab. Pak, bagaimana tindakan Bapak sebagai pejabat publik atau ASN agar terhindar dari tindakan korupsi? Ya, itu tadi, korupsi itu dasarnya adalah komitmen kita ya, komitmen kita untuk kita bekerja sesuai dengan aturan tanpa ada mengharap yang bukan hak kita. Jadi apa yang menjadi tugas kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan apa yang menjadi tugas kita itu kita laksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku, jadi meminimalisir penyimpangan, karena kita sudah dengan komitmen bahwa ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tanpa kita harus berusaha mencari-cari yang itu sebenarnya bukan hak kita, sehingga kita dengan komitmen itu, yang itu kita bangun dengan teman-teman semua, dengan semua teman-teman ASN, sehingga semua punya komitmen yang sama itu. Ini kita saling mengingatkan, jadi tidak ada yang kita di sini kita sudah berusaha, dan mungkin di sana ada yang kita harus punya komitmen yang sama, kembali pada hati nurani kita bahwa ini yang bukan menjadi hak kita tidak akan mengambil, dan semua sepenuhnya itu untuk kepentingan masyarakat. Lalu, bagaimana upaya pencegahan anti korupsi yang dilakukan di lingkungan Birohukum itu, Pak? Nah, itu sistem pengawasan ya, sistem pengawasan. Jadi pengawasan kita untuk meminimalisir, misalkan kita tidak menerima, jadi misalkan tidak menerima tamu yang mungkin berpotensi ada kolusi seperti itu. Kemudian kita ini membangun sistem, misalkan sistem dalam pembayaran sistem pemberian remunerasi ya, kemudian pemberian honor misalkan, yang itu semua sudah melalui secara elektronik ya. Itu juga salah satu untuk meminimalisir terjadinya korupsi. Kemudian yang lebih penting lagi, kita ini itu tadi membangun komitmen supaya kita ini betul-betul memang bekerja secara dengan amanah, tidak berharap kita mencari-cari penghasilan yang itu di luar hak kita. Itu yang jadi kita membangun untuk mewujudkan budaya anti korupsi itu melalui sistemnya juga kita membangun pribadi-pribadi yang itu anti korupsi gitu, dengan kita itu menyadarkan bahwa ini memang tugas kita yang harus dilaksanakan dengan amanah. Lalu, apakah ada laporan kinerja rutin, Pak, yang di Birohukum yang harus disampaikan kepada publik? Ya, di Birohukum ini baru kita bangun. Kita secara sistematis mengikuti ketentuan di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ada informasi yang memang itu harus kita laporkan secara permanen, artinya secara
meskipun tidak diminta ya, tidak diminta publik, kita sediakan. Itu melalui sistem PPID ya, pejabat pengelola informasi publik ya. Itu sudah ada sistemnya. Kita mau menyampaikan sana, kemudian untuk yang secara rutin kita laporkan kinerja kita, itu setiap bulan juga kita laporkan. Kita punya website, di website itu kita melaporkan kinerja kita tiap bulan. Jadi misalkan tiap bagian itu apa yang sudah dihasilkan, sudah dilaksanakan layanan kita, kemudian termasuk juga agenda kegiatan. Nah, ini kita mulai agenda kegiatan kita publish juga. Jadi semua masyarakat bisa melihat kegiatan kita sehari-hari apa. Yang kemarin mungkin kita agenda yang tulis di papan, sekarang kita publish di website. Nah, itu nanti ini akan kita kembangkan. Biru ini baru kita bangun kemarin satu bagian. Kemarin akan kita bangun nanti informasi mengenai agenda kegiatan itu biru ya. Biru akan masuk. Jadi masyarakat bisa melihat kegiatan tiap harinya apa. Lalu Pak, apa fungsi JDIH itu sendiri di Biro Hukum terkait dengan nilai akuntabilitas Pak? Ya, dari sisi pembentukan produk hukum itu kita dengan JDI itu kita kan menampilkan atau menyajikan informasi hasil kerja kita dengan misalkan kalau perda itu dengan DPRD, kalau yang ada juga Pergub, peraturan gubernur. Nah, itu semua itu kan merupakan hasil pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan, dan dituangkan bisa dalam perda, Pergub gitu ya. Sekarang kita juga sudah lebih meluas lagi kan dengan SK ya. Sepanjang itu SK-nya tidak bersifat tidak termasuk informasi yang dikecualikan, artinya rahasia, itu juga kita sajikan, kita publish juga, sehingga dengan kita menyajikan informasi hasil atau kebijakan kita, itu kita sudah secara akuntabilitas kita sudah menyampaikan kepada publik apa yang menjadi kebijakan apa yang sudah kita susun. Samping kita juga memenuhi hak dari masyarakat untuk memperoleh informasi. Gitu, ya. Pak, terima kasih Pak. Cukup.